Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubarakan anzala fihi rahmah wa ajaba fihi kulla adiyah mustajabu fihi du'a tukfaru fihi dzunub wal khati'at wa tudha'afu fihi al hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Hikmah Gayung Sari rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah sampai hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa berpuasa dan beramal ibadah sebanyak-banyaknya. Tentu ini sebuah nikmat yang luar biasa ya, nikmat iman yang tidak bisa diganti oleh apapun. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada teladan kita semua Nabiullah Muhammad SAW. Jamaah salat Isya dan insyaallah salat tarawih dan witir rahimani wa rahimakumullah. Kita nggak terasa ya, sepertinya baru kemarin kita baru masuk bulan Ramadan. Tiba-tiba sudah ya mungkin sekitar 2 atau 3 hari kita sudah akan berpisah dengan bulan Ramadan. Kalau kita baca dan telaah dari hadis-hadis Rasulullah SAW dan asar ini adalah perkataan, perbuatan atau perilaku orang-orang soleh selain Rasulullah, bisa dari golongan sahabat, ya tabiin, para ulama, ya salafus soleh. Dan juga kita baca kitab-kitab sirah ya. Apa yang mereka lakukan di penghujung bulan Ramadan banyak sekali, tapi saya fokus hanya 3 hal saja. Yang pertama, kita dapati mereka, Rasulullah, para sahabat, ya tabiin, ulama-ulama soleh itu ya sangat antusias, sangat semangat ya, untuk menghidupkan malamnya dengan berbagai variasi ibadah ya, yang unik dan khas dari masing-masing. Contoh, dari sekian banyak amal, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an yang tercatat dalam buku-buku sirah itu qiyamul lailnya luar biasa ya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pernah berkata itu kami, jadi ketika kami itu berarti bukan hanya Abu Bakar tapi sahabat yang lain itu kalau di penghujung Ramadan itu ya, menghidupkan malam itu dengan qiyamul lail sampai kadang-kadang kami khawatir takut kebablasan sampai subuh nggak sahur, sehingga Abu Bakar itu mendekati subuh itu langsung pulang ke rumah untuk sahur ya, kemudian kembali lagi ke sholat subuh jamaah di masjid. Demikian juga Umar bin Khattab. Ada yang banyak ibadah tapi punya yang dominan qiraatul Quran. Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Itu luar biasa ya. Para tabi'in juga seperti itu, Sa'id bin Musayyab ya. Kemudian juga para ulama fikih, Imam Syafi'i itu qiraatul Qur'annya dominan. Sedekahnya Abdurrahman bin Auf ya. Ya. Bahkan seperti Abu Hurairah mungkin sedekah tidak, tetapi amil zakat itu sangat sibuk. Bagaimana menghimpun zakatnya para sahabat, kemudian mendistribusikannya ke fakir miskin dan orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya, itu juga luar biasa. Mereka meneladani apa yang mereka lihat langsung dari Rasulullah SAW. Seperti hadis Aisyah radhiyallahu taala anha,
Saya yakin para khotib sering mengutip hadis ini ya, ketika mendekati 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu yang dilakukan oleh Rasulullah adalah sadda mizar, artinya mengencangkan ikat pinggangnya itu, semangat, antusias ya. Yang menarik yang dipilih oleh Aisyah adalah ahya lailah. Padahal bisa saja umpamanya sholat, qoma lailahu, qiyamul lail, atau tasoddaqah atau macam-macam aja, tetapi iktikaf dan sebagainya. Tapi Aisyah memilih redaksi ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Para ulama ketika memahami redaksi ini, itu berarti Rasul itu nggak tidur malamnya, dan seakan-akan menganggap kalau tidur itu seperti mati. Sehingga apa? Kebalikan dari ahya lailahu adalah amata lailahu. Jadi kebalikan dari menghidupkan malamnya adalah mematikan malamnya. Karena mati itu kadang-kadang dianggap, tidur juga kadang-kadang dianggap sebagai kematian. Wa aiqadha ahlahu, kemudian membangunkan keluarganya. Dan ini nggak berhenti ketika Rasulullah hidup. Para istri Rasulullah itu melanjutkan setelah Rasulullah wafat. Luar biasa. Itu yang pertama. Jadi antusias, semangat masih tetap ya, meskipun di penghujung Ramadan ya. Jadi istri-istri Rasulullah nggak sibuk untuk masak ya, menyiapkan untuk Idul Fitri atau mungkin untuk bisnis, enggak ya. Fokus di situ sehingga ibadah tidak terlalaikan. Yang kedua, memperbanyak zikir dan doa. Tentu semuanya sudah paham doa ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau sungguh engkau maha pemaaf, mencintai maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah. Itu yang diperbanyak, itu yang diperbanyak. Tentu selain itu boleh kita doa apapun ya. Zikir juga perbanyak ya. Dan ada yang jarang dikutip ya, doa di akhir Ramadan yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang membaca doa ini di akhir Ramadan, maka ia akan mendapatkan salah satu dari dua keuntungan, yaitu menjumpai Ramadan yang akan datang, atau kalau tidak berarti diwafatkan oleh Allah sehingga tidak menemui bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan pengampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Jabir meriwayatkan doanya, Allahumma la taj'alhu akhiral ahdi min siyamina iyyahu fa in ja'altahu faj'alni marhuman wa la taj'alni mahruman. Ya Allah, jika ya Allah, janganlah engkau jadikan ya, Ramadan ya, kita puasa Ramadan ini itu sebagai akhir dari masa hidupku. Tetapi jika engkau takdirkan wafat, maka jadikanlah aku orang yang engkau rahmati dan bukan yang engkau jauhkan dari rahmatmu ya. Luar biasa. Tentu ketika kita memperbanyak doa, zikir, itu Allah akan mencintai kita. Karena dalam hadis yang lain ya, innallaha yuhibbus sa'ilin, Allah itu mencintai orang-orang yang minta. Maka perbanyak minta, apalagi di penghujung bulan Ramadan ini. Yang terakhir ya, kalau kita baca di buku-buku hadis, asar dan sirah itu ya, ketika menjelang akhir Ramadan itu Rasulullah, sahabat dan para ulama itu sedih ya, sangat sedih karena akan ketinggalan atau karena akan ditinggal oleh bulan Ramadan.
dan khawatir, takut sekali kalau seandainya amal ibadah selama ini itu ditolak atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Ya. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, apabila malam terakhir bulan Ramadan, ya, maka menangislah langit, bumi dan para malaikat. Ya, karena musibah akan menimpa umat Nabi Muhammad SAW. Para sahabat bertanya-tanya, wahai Rasulullah, musibah apa itu? Rasulullah menjawab, musibahnya apa? Ya, musibahnya perginya bulan Ramadan, yaitu sebuah bulan yang semua doa diijabah, semua sedekah diterima, kemudian semua dosa diampuni dan neraka atau siksa dihentikan. Ini luar biasa. Kita ambil contoh sebuah kisah ini yang luar biasa. Ini terabadikan di kitab Siyar A'lamin Nubala karya Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi ini seorang ulama yang paling terpercaya dan dipercaya oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk menghimpun hadis. Ya. Di dalam kitab itu Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala dikisahkan dengan dua sahabatnya, yaitu Ibnu Ar-Rafi'i dan Abul As'ad Ad-Du'ali, itu menceritakan bahwasanya ketika menjelang Ramadan berlalu, setelah sholat asar itu Ali sangat sedih sekali, gelisah begitu, kemudian pulang dari masjid, sampai di rumah ditanya sama istrinya Fatimah radhiyallahu taala anha, wahai suamiku, ada apa dengan engkau? Kenapa kok terlihat sedih sekali dan gelisah? Ya. Kemudian Imam Ali terdiam, kemudian mengajak diskusi dengan Fatimah radhiyallahu taala anha dan meminta pertimbangan bahwasanya di rumah itu masih tersimpan banyak sekali simpanan pangan. Maka saya malam ini sebelum takbir saya mau membagikan semuanya kepada fakir miskin. Maka Fatimah pun menyetujui, sehingga sorenya sebelum takbiran itu Ali kemudian sendiri membawa pedati itu membawa semua simpanan makannya. Ada 3 karung gandum dan 2 karung kurma, itu dibagikan kepada fakir miskin. Itu adalah contoh Ali bin Abi Thalib, dan yang lain banyak sekali, ya. Banyak sekali. Inilah contoh para sahabat dan juga ulama, bagaimana mereka itu benar-benar sedih dan khawatir, ya. Bahkan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah juga, bahwa ketika turun surat Al-Mu'minun ayat 60 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang sudah memberikan apa yang sudah diberikan dan hatinya itu takut, sesungguhnya mereka itu kembali kepada Tuhan. Aisyah kemudian tanya, wahai Rasulullah, mereka sudah memberikan apa yang diberikan, apakah mereka itu pencuri, berzina, atau minum khamar kemudian mereka takut? Kata Rasulullah, tidak wahai putri Abu Bakar, mereka itu sholat, puasa, sedekah, tetapi mereka takut sekali kalau seandainya amal ibadah mereka tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kisah Rasulullah, para sahabat dan ulama, ya, bagaimana ketika akhir Ramadan. Semoga kita bisa meneladaninya. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau tidak bisa meniru 100%, minimal mendekati, itu sudah sangat bagus sekali. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita keluar di bulan Ramadan itu dalam keadaan semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.